Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa khabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sehat sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini kita akan react beberapa video ini tentang pendapat ataupun pandangan daripada fans-fans Malaysia ataupun komentator daripada Malaysia tentang kejayaan timnas U17 menantang Yaman baru-baru ini. Berialah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apa benda ni weh? Untuk sobat yang belum tahu, Garuda Muda telah bantai Yaman 4-1 dan dipastikan akan berlagak di ajang Piala Dunia bawah 17 tahun akhir tahun ini. Sekali lagi abang menonton pertandingan itu dan kali ini sangat luar biasa permainan timnas. Anak asuh Nova Arianto memasuki pertandingan dalam mod membantai. Sejak minit pertama, timnas gencar melakukan serangan hingga berhasil mencetak 2 gol yang dianulir kerana offside. Area sayap kiri kerap menjadi duri dalam daging pertahanan Yaman. Garuda Muda membuka keunggulan pada minit ke-15 melalui tendangan roket Zahabi Goli yang menggetarkan gawang Yaman. Ini jelas merupakan gol tercantik di babak kualifikasi. Bahkan abang turut berteriak kaget. 10 minit kemudian, Fadli Alberto melakukan sundalan naluriah untuk mencetak gol kedua Indonesia. Di awal babak kedua, Putu Panji melakukan kesalahan dengan menghadiahkan penalti kepada Yaman untuk gol pertama mereka. Gol itu menyemangati Yaman dan mereka menyerang dengan gencar, tetapi Ghaffar Al-Ghassimi memastikan tidak ada lagi kebobolan. Ivendra kembali menjadi hero timnas saat ia mencetak 2 gol berturut-turut melalui tendangan penalti dan juga counter attack. Setelah itu, Garuda Muda terus tampil apik hingga laga usai. Timnas Indonesia hanya perlu bermain imbang dengan Afghanistan untuk mempertahankan puncak klasimen grup C setelah ini. Jujur saja, abang tumpang gembira dan semoga ini memberikan dorongan kepada tim senior untuk mengikuti jejak Garuda Muda menuju ke Piala Dunia. Selamat dan sekali lagi teruskan menyala sang Garuda. Sang Garuda. Kali ini mod menentang Yaman memang mod betul-betul menyerang ya guys. Lain daripada kemarin kita menentang Korsel, kita mod bertahan karena mungkin itu perlu ketika itu karena Korsel itu adalah satu grup yang sangat kuat di dalam grup kualifikasi ini. Dan kali ini kita benar dalam mod membantai ya guys. Tidak ada ampun sekali ya. 4-1 kita berikan kepada Yaman kali ini. Kejutan demi kejutan diberikan oleh U17. Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tau. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka tahu tak? Betul? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Ya, sharekan video ni dan mai jemput follow sekali. Ya betul, ini yang dikatakan di mana Indonesia telah melakukan perubahan, diasah bakat mereka ini untuk menjadi pelapis kepada timnas senior. Dan kita lihat kebanyakan ini semua memang lokal ya guys. Tidak ada naturalisasi, tidak ada permainan daripada luar negara. Ini adalah aslinya anak tempatan Indonesia yang akan menjadi pelapis kepada timnas senior nanti. Kalau ginilah performance-nya guys, pasti saya rasa nanti dalam beberapa tahun ke depan Indonesia bakal menggegar dunia. Kalau ada yang bukan media sosial, buat. Ada yang bukan media sosial, boleh main dan main semuanya sama. Saya tak peduli. Ada yang media sosial, jadi kamu populer. Saya mendengarkan itu walaupun dalam 23 saat ya. Wah, merinding ya guys.
Oh, merinding ya. Betapa tegas ya Coach Nova. Gila ya. Jangan berani-berani buka-buka sosial media ketika dalam laga ini, permainan itu guys. Sebab dia tidak mau kalau juga konten-konten itu akan bisa mempengaruhi pemikiran. Yang penting fokus ke laga permainan, fokus ke ke pertandingan ini, supaya mereka tidak dipengaruhi dengan apa-apa juga konten yang sama ada yang benar ataupun yang palsu. Itu yang diterapkan oleh Coach Nova ini. Jangan main-main ketika kita menentang timnas yang lain. Benar-benar disiplin yang tinggi ini yang membuatkan timnas U17 itu begitu tekad, juga mempunyai semangat yang tinggi dalam memperjuangkan tanah air mereka guys. Wow. Ini yang saya rasa tertarik sebenarnya tentang timnas Indonesia. Karena apa yang saya lihat ya, kemenangan timnas Indonesia U17 ini atas Yaman, ini adalah performa yang impresif ya di Piala Asia, dan ini merupakan hasil dari sejumlah faktor yang penting atas kemenangan itu. Dan saya melihat ada beberapa perkara menjadi satu kekuatan untuk timnas Indonesia U17 nih. Antaranya taktik dan juga strategi Coach Nova. Jadi Coach Nova ini adalah pelatih yang menyiapkan strategi menyerang yang lebih efektif, terutamanya melalui sayap dan juga tekanan tinggi sejak dari awal laga. Lepas tu dari segi tidak lain tidak bukan kualitas pemain muda ini. Jadi ini menunjukkan bahwa kualitas individu dan kerjasama tim yang luar biasa. Mereka bukan mementingkan individu ya, pemain-pemain ini mereka adalah super team, bukan superman, tetapi mereka adalah super team. Dan fisik serta tempo bermain ya lebih unggul, menjaga mereka punya stamina sepanjang perlawanan dan lapis baja, mental lapis baja. Kalau dilihat ya, mental lapis baja dan juga motivasi yang tinggi oleh pemain-pemain Indonesia ini yang membuat para pemain ini tampil dengan mentalitas ya pemenang. Mereka bukan sekadar pemain, tetapi mereka ada satu misi untuk memenangkan perlawanan itu. Jadi inilah satu keunggulan ya yang saya lihat dari segi kemampuan timnas Indonesia yang menunjukkan performa yang cukup baik, dan juga didukung juga oleh supporter ya. Tanpa supporter juga agak tidak berapa seru, tetapi dukungan supporter yang cukup baik untuk perkembangan timnas mereka. Apapun untuk perlawanan ini, saya ucapkan selamat ke atas timnas Indonesia U17 karena telah menunjukkan satu penampilan yang cukup memberi kepuasan ya terhadap kami sebagai penikmat, dan ini menjadi satu inspirasi kepada tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini juga. Jadi semoga perlawanan yang akan datang nanti Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan semoga apa yang dilakukan oleh Indonesia, jejak mereka dapat diikuti oleh tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini. Jadi itu saja untuk kali ini. Selamat sekali lagi untuk timnas Indonesia U17 atas kemenangan menghadapi Yaman, dan peluang untuk Indonesia sampai ke Piala Dunia itu cukup besar. Di kualifikasi, melalui jalur kualifikasi ke Piala Dunia U17. Yang sebelum ini Indonesia juga U17 ini ke Piala Dunia, tetapi itu melalui jalur tuan rumah. Tetapi kali ini agak special untuk timnas Indonesia, dan beberapa pundit daripada Malaysia, termasuklah mantan pemain sepak bola Malaysia Safi Sali juga selalu berkomentar sebenarnya terkait dengan sepak bola di Indonesia ini. Apapun guys, saya sangat apresiasi juga apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir dan juga timnas Indonesia di kelompok umur, sama ada di U17, U20, U23 dan juga timnas senior Indonesia ini sebagai rujukan sebenarnya untuk tim-tim ASEAN yang lain. Betul. Untuk sama-sama maju ke hadapan. Sekarang ini apabila Indonesia sudah mendahului negara-negara ASEAN yang lain, maka negara-negara ASEAN yang lain juga cepat-cepat bertungkus lumus untuk menyiapkan tim masing-masing ke arah yang lebih baik, meningkatkan sepak bola di negara masing-masing. Itu salah satu yang positif yang boleh kita ambil perhatian sebenarnya. Dan dengan adanya Indonesia kini di hadapan
di semua kelompok umur dan juga di timnas seniornya yang hampir sedikit lagi melangkah, satu kaki lagi melangkah ke Piala Dunia 2026 yang seniornya ya. Karena ada 2 laga lagi melawan China dan melawan Jepang di bulan Juni nanti. Kita doakan itu juga mengikut jejak langkah timnas U17 ini juga lolos ke Piala Dunia. Dan ini yang saya katakan sebelum video-video sebelum ini. Yang menjadi yang utama, pemain utama sebenarnya adalah Bapak Erick Thohir. Itu yang paling menjadi tulang punggung ataupun tulang belakang kepada kejayaan sepak bola timnas Indonesia ataupun di Asia Tenggara ini. Kalau tidak, kenapa Medempang sampai ingin bertemu dengan Bapak Erick Thohir? Kenapa TMJ, pemilik JDT daripada Malaysia, ingin ketemu dengan Bapak Erick Thohir? Sudah tentu Bapak Erick Thohir ini punya aura dan ada sesuatu yang ingin dipelajari oleh ketua-ketua umum daripada negara-negara ASEAN ini. Yang mana tidak ingin ketemu itu mungkin dia masih punya egois yang tinggi. Jadi kalau ingin maju ke hadapan, contohi apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia, memperkembangkan sepak bola itu di berbagai peringkat pada saat ini. Walaupun mereka menggunakan sedaya upaya semaksimal mungkin daripada segi tenaganya, keuangannya dan sebagainya, yang pentingnya nama Indonesia itu naik secara mendadak, guys. Naik secara instan. Bukan sampai 10 tahun, hanya ke 5 tahun ini Indonesia dikenali di peringkat FIFA dengan kemenangan ke atas Arab Saudi, kemenangan ke atas Yaman lagi U17 ini, kemenangan ke atas Korea Selatan U17 ini juga. Indonesia U19 juga pernah mengalahkan Argentina. Begitu juga U23 pernah mengalahkan Korea. Dan banyak lagi lah guys kejayaan-kejayaan sebenarnya timnas Indonesia yang kalau kita kupas satu persatu memerlukan masa yang lama. Jadi guys, itu saja video pada kali ini. Mudah-mudahan tim-tim yang lain juga di ASEAN ini akan mengikut jejak langkah timnas Indonesia, dan kita memberi dukungan sepenuhnya kepada perkembangan ini dengan lebih baik. Dan apa yang penting, sama-sama kita ingin membangun sepak bola ini untuk memperkenalkan ASEAN ini bahwa kita juga bisa ke depan. Dan contohi Indonesia. Itu yang saya ingin katakan. Satu perkembangan yang baik di ASEAN sekarang ini melalui Indonesia yang contoh yang terbaik. Itu dia guys, video-video menarik tentang komentator daripada Malaysia, tentang bagaimana mereka begitu impress dengan peningkatan yang ada di dalam timnas U17 ini, yang mana mereka percaya bahwa ianya adalah rentetan daripada keberjayaan timnas senior yang ada. Dan sekarang ini apa yang kita lihat, timnas U17 itu memberikan satu gambaran bahwa perlunya didikan daripada timnas yang lebih muda itu sebagai pelapis kepada timnas negara tetangga. Jadi apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat kita ini adalah benar, bagaimana kita harusnya belajar ataupun meminta panduan daripada timnas Indonesia seperti yang dilakukan oleh TMJ bertemu dengan Erick Thohir, Medempang daripada Thailand bertemu dengan Erick Thohir untuk mempelajari bagaimanakah pada waktu singkat itu bisa untuk merubah peningkatan yang mendadak itu. Dunia sekarang ini memerhatikan kemajuan sepak bola Indonesia, bagaimanakah kreativitasnya untuk mengatur apa juga yang memberikan manfaat kepada timnas Indonesia ini. Dan kita percaya bahwa setiap keberjayaan itu akan menjadi sumber inspirasi kepada negara-negara tetangga, terutama sekali Malaysia, untuk menjadikan Indonesia sebagai satu contoh dan juga wadah untuk transformasi ke arah kebaikan. Oke guys, jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sehat semuanya.